Tragedi Selat Bali. 5 menit terakhir di atas KMP Tunu Pratama Jaya. Cerita nyata, penuh ketegangan dan haru. Selasa malam, 2 Juli 2025. Angin laut mulai menderu di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Malam itu, langit tampak mendung. Cuaca memang sudah diperingatkan oleh BMKG, potensi badai ringan di Selat Bali. Tapi seperti biasa, aktivitas pelayaran tak bisa berhenti. Ratusan kendaraan dan puluhan penumpang tetap melanjutkan perjalanan mereka. KMP Tunu Pratama Jaya, kapal penyeberangan tua, telah mengangkut berbagai jenis kendaraan, truk muatan penuh, mobil pribadi, hingga motor. Total ada 65 orang malam itu, termasuk awak kapal. Di antara mereka, ada seorang ibu dan anak balitanya. Ada juga seorang sopir truk dari Malang yang sedang membawa muatan sayuran ke Denpasar. Seorang mahasiswa Bali yang baru pulang liburan. Dan seorang pria tua yang hendak menjenguk cucunya di Singaraja. Kapal berangkat sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Feri 2.30 menit di tengah laut. Awalnya, semua tampak biasa. Lampu-lampu dek menyala. Penumpang duduk. Sebagian makan mie instan di kantin kecil kapal. Tapi perlahan, ombak mulai meninggi. Suara mesin kapal terdengar bergetar keras. Lalu perlahan menurun. Beberapa penumpang mulai panik. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari bagian bawah kapal. Air masuk dari ruang mesin. Kapal bocor. Petugas sempat berusaha menenangkan. Tapi semua terlambat. Hanya dalam waktu 5 menit. Kapal miring tajam ke sisi kanan. Truk-truk terguling. Kendaraan mulai tergelincir. Penumpang berteriak. Ada yang berpegangan ke pagar kapal. Ada yang langsung melompat ke laut. Gelombang air kegelapan kepanikan. Suasana berubah jadi neraka. Di tengah malam gelap, hanya suara teriakan dan debur ombak yang terdengar. Seorang saksi, Dimas, mahasiswa Udayana, bercerita. Saya pakai jaket pelampung, tapi teman saya nggak sempat ambil. Dia cuma teriak-teriak. Saya lihat dia hilang di telan ombak. Ibu yang membawa anak balita itu sempat berdiri di geladak, memeluk erat anaknya. Tapi ombak begitu besar. Mereka tersapu dalam sekejap. Beberapa penumpang sempat terapung di laut selama 3-5 jam, sebelum akhirnya diselamatkan nelayan dan tim SAR. Operasi penyelamatan. Tim gabungan Basarnas, TNI AL, dan Polisi Maritim langsung bergerak. Lebih dari 160 personel dikerahkan, 3 kapal besar, 2 helikopter, dan drone pencari panas. Namun kondisi makin sulit. Ombak mencapai 2,5 meter, dan kabut tebal membatasi jarak pandang. Pada pagi hari, 6 jenazah ditemukan mengapung, termasuk anak kecil berusia 3 tahun. Sekitar 30 orang berhasil selamat, tetapi 29 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. Papan klip kebenaran terungkap. Investigasi awal mengungkap, kapal mengalami kebocoran pada ruang mesin. Ada dugaan kelebihan muatan kendaraan. Beberapa alat keselamatan tidak layak pakai. Daftar penumpang tidak lengkap. Beberapa korban bahkan tidak tercatat di manifest. KNKT menyebut ini sebagai kelalaian struktural, bukan hanya pada kru, tapi sistem pelayaran nasional. Patah hati air mata di pelabuhan. Di pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang, puluhan keluarga menunggu kabar. Ibu-ibu menangis. Ada yang menunggu suaminya, ada yang mencari anaknya yang belum ditemukan. Saya titipkan suami saya di kapal itu, tapi sampai sekarang gak ada kabar, ujar seorang wanita dengan suara bergetar. Merpati 2 penutup penuh haru. Hari Jumat, pencarian dihentikan sementara karena ombak besar. Tapi doa dan harapan belum padam. Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya jadi pengingat betapa nyawa manusia tidak boleh dipertaruhkan atas nama kelalaian. Dari balik deburan ombak Selat Bali, masih tersimpan kisah-kisah yang belum selesai. Tentang harapan yang karam, cinta yang tak sempat disampaikan, dan janji yang terbenam di laut. Kamera film siap untuk konten YouTube. Tanda centang putih tebal judul rekomendasi. Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, 5 menit terakhir sebelum kapal tenggelam di Selat Bali. Tanda centang putih tebal deskripsi siap upload.
Tragedi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Juli 2025 menyisakan luka mendalam. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kapal yang membawa puluhan penumpang dan kendaraan itu karam. Banyak yang selamat, tapi banyak pula yang hilang. Inilah kisah lengkapnya, disusun dari berbagai kesaksian dan berita resmi. Tanda centang putih tebal thumbnail. Jika kamu ingin, saya bisa bantu buatkan thumbnailnya dengan teks dramatis. 5 menit sebelum karam. Gambar kapal miring laut gelap. Kalau kamu mau versi narasi voice over atau bantuan edit video storytelling visual, bilang saja ya. Kita bisa bentuk konten ini jadi viral dan bermakna orang dengan tangan terlipat. Anda bilang, kasih kesan pesan biar tidak ada yang dirugikan saat saya upload. ChatGPT bilang, berikut kata penutup. Kesan pesan yang bisa kamu tambahkan di akhir video atau di deskripsi agar tidak menyinggung pihak manapun dan tetap menjaga empati. Mikrofon 2 penutup narasi. Kisah ini kami hadirkan bukan untuk membuka luka, bukan pula untuk menyalahkan siapapun, tapi sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa keselamatan adalah hak setiap manusia yang naik ke atas kapal. Semoga kejadian ini jadi pelajaran berharga, agar tak ada lagi nyawa yang tenggelam dalam kelalaian. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk seluruh korban dan keluarga. Semoga mereka yang hilang segera ditemukan, dan yang telah tiada mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Tangan menulis 2 deskripsi, bisa ditempel di bawah video. Tanda peringatan 2 disclaimer. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, dokumentasi, dan renungan bersama. Seluruh narasi disusun dari sumber berita terpercaya dan kesaksian yang beredar di media. Tidak ada niatan untuk menyudutkan pihak manapun. Orang dengan tangan terlipat kami menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga korban tragedi KMP Tunu Pratama Jaya. Semoga tidak ada kejadian serupa di masa mendatang. Pengeras suara umum, jika ada koreksi atau tambahan informasi dari pihak berwenang maupun saksi, silakan hubungi kami untuk perbaikan dan pembaruan informasi.